Assalamualaikum Sobat Football United. Lawrie Whitwell, jurnalis dari The Athletic, salah satu yang sangat berkompeten ya, atau memiliki kompetensi yang bagus, sebagai jurnalis yang mengcover banyak berita tentang Manchester United. Lawrie Whitwell ini berbicara di Stratford Paddock dan memiliki informasi-informasi keadaan-keadaan terkait dengan beberapa pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Gua ambil sumber cuplikannya dari United Eksklusif terkait dengan Emiliano Martinez. Manchester United telah ada kontak ya dengan kubu dari Emiliano Martinez. Lawrie Whitwell mengatakan, saya percaya Manchester United ini sudah melakukan kontak dengan beberapa pemain di posisi yang berbeda. Mereka ini sedang mengakses atau melihat situasi di market, apa yang bisa saja mereka kerjakan ya. Jadi inilah kenapa Anda melihat ada informasi terkait dengan Christopher Nkunku sebagai contoh. Dan apakah ini berarti mereka akan beraksi terkait dengan hal tersebut? Saya pikir tidak demikian. Jadi ini belum tentu semua kasus akan ada pergerakan ya. Nah ini langsung aja gue bahas ya. Seperti gue katakan, Manchester United memang mencari pemain lini serang. Manchester United juga melihat kemungkinan adanya pergantian penjaga gawang. Ini sering gue katakan, ini sering gue bahas. Gue tahu ada banyak harapan, ada banyak analisa, ada banyak macam-macam lah ya terkait dengan posisi penjaga gawang, khususnya Andre Onana. Yes, gue tahu bagaimana penampilan Andre Onana sangat mengecewakan musim lalu. Sudah melakoni 2 musim di Manchester United, tapi masih belum pada level yang diharapkan. Apakah dia tampil konsisten buruk? Sebenarnya menurut gue ada beberapa periode, ada beberapa waktu, baik itu di musim pertama maupun di musim kedua dari Andre Onana ya, di mana dia menunjukkan kualitas yang bagus. Hanya saja sebagai penjaga gawang tentu saja konsistensi ini yang lebih disoroti. Ketika ada beberapa kesalahan, apalagi kesalahan tersebut berpengaruh langsung kepada katakanlah tim lawan yang bisa membuat peluang atau bahkan gol, ya ini akan sangat sangat dilihat, sangat diekspos oleh media dan tentu saja oleh fans. Sehingga menurut gua wajar ada keinginan untuk pergantian posisi penjaga gawang di Manchester United, posisi penjaga gawang utama. Tapi ada faktor lain juga nih, faktor keuangan yang selalu gua katakan, selalu gua bahas juga, dan ini yang disebutkan juga oleh Lawrie Whitwell bahwa ya Manchester United melakukan kontak mungkin juga dengan Emiliano Martinez ya, atau bahkan ya sudah dilakukan hal tersebut, tapi bukan berarti bahwa Manchester United ini akan melakukan pergerakan secara pasti. Oke, akan mendatangkan Emiliano Martinez karena pertama-tama mereka harus melepas Andre Onana dulu. Kalau Andre Onana lepas, baru mereka akan mendatangkan kiper baru. Dan melepas Andre Onana itu juga tidak mudah. Ada angka batasan PSR senilai kurang lebih 30 juta euro yang harus diterima oleh Manchester United supaya menghindarkan mereka dari angka kerugian ya. Sehingga mungkin ada kontak, mungkin ada sudah ada pembicaraan awal, katakanlah seperti itu, tapi tidak berarti Manchester United akan melakukan proses-proses tahap lanjutan. Semua situasinya menurut gua belum tertutup, iya. Oleh karena itulah Manchester United seperti kayak membuka kunci komunikasi. Kalau seandainya memang bursa transfer ini masih cukup panjang menurut gua, kalau memang nanti dalam perjalanannya ada tawaran misalnya dari klub manapun itu dan Andre Onana ingin ya mengambil hal tersebut, ya ada kemungkinan baru Manchester United bergerak ke bursa transfer untuk mendatangkan posisi penjaga gawang. Dan yang menarik juga ini ya, tadi disinggung terkait dengan Christopher Nkunku yang sama juga situasinya, memang ada assessment ataupun juga analisa ataupun juga mungkin pembicaraan, tapi belum ada tahapan lanjut dari proses yang dilakukan oleh Manchester United khususnya Nkunku. Karena ya Manchester United ini dalam proses mencari striker juga kan ya, penyerang di lini depan. Nah, terkait dengan target striker, Ruben Amorim, Lawrie Whitwell mengatakan Ruben Amorim ini jelas sangat tertarik ke Victor Gyökeres. Ada juga diskusi terkait dengan Victor Osimhen. Dan jelas mereka ini mencari striker. Hugo Ekitike melakukan hal yang luar biasa untuk Frankfurt.
Tapi mereka ini adalah tipe-tipe striker yang berbeda. Kita juga berbicara terkait dengan situasi keuangan yang mahal ya. Dan saya pikir ini juga akan datang ke sana, artinya harga-harga yang memang mahal untuk nama-nama tadi. Saya pikir inilah kenapa mereka menginginkan untuk mendatangkan Cunha dan juga Mbeumo. Jadi mereka ini akan merasa nyaman dengan level untuk menciptakan gol di tim yang memberikan sedikit keuntungan ya dengan klub di mana mereka sedang berusaha untuk mendatangkan striker. Ini yang disebutkan oleh Laurie Whitwell. Artinya, sempat juga gue bahas ya kan, bagaimana memang kenapa kok strategi dari Manchester United di bursa transfer kali ini adalah mereka tahu mereka butuh pemain yang bisa menghasilkan gol. Tapi itu bukan yang mereka lakukan pertama-tama. Mereka tidak mencari striker ujung tombak dulu, tapi mereka mencari gelandang-gelandang serang ya yang dinilai juga selain memperbaiki kualitas dari gelandang serang musim-musim sebelumnya, juga bisa menjadi ataupun memberikan semacam kayak peningkatan penampilan kapasitas bermain dari striker di depannya, karena ini kan sangat berkaitan. Menjadi striker di Manchester United ini memiliki beban yang sangat besar sekali. Menurut gua bahkan sering juga mengatakan, memberikan analisa bahwa ya ini tidak fair memberikan beban sebesar ini kepada Rasmus Højlund misalnya, karena masih muda, belum memiliki pengalaman, kurang mendapatkan support dan lain-lain, sehingga support ya untuk striker ini juga dinilai sebagai unsur yang penting di dalam permainan Manchester United musim depan untuk memperbaiki kapasitas squad ya ataupun tim untuk mencetak gol. Oleh karena itulah, sebelum mendatangkan striker, mereka mendatangkan gelandang-gelandang serang dulu. Harapannya adalah ketika mereka berhasil mendatangkan Cunha, mereka mendatangkan Mbeumo. Jelas dua pemain ini pemain yang berpengalaman di Premier League. Jelas dua pemain ini memiliki kualitas ya sebagai gelandang serang, sehingga striker yang akan didatangkan bisa merasa bahwa beban tidak sepenuhnya ke mereka, tapi bisa dibagi juga ke pemain lain. Itu nomor satu. Nomor dua, mereka juga akan melihat, striker-striker yang diincarnya juga akan melihat ya bahwa mereka memiliki pelayan-pelayan nih. Mereka akan memiliki support-support yang juga punya kualitas yang bagus, sehingga ini akan memudahkan kinerja mereka. Sekali lagi, secara default, secara dasar, menjadi pemain lini depan Manchester United dalam situasi seperti ini bebannya sangat besar. Tekanannya pun juga demikian. Dan kalau mereka melihat bahwa ada fondasi-fondasi, terutama di gelandang serang ya, yang bisa membuat pekerjaan mereka jauh lebih ringan, tekanan mereka jauh lebih turun, beban mungkin juga dibagi. Ya ini kan sesuatu yang diharap bisa menjadi daya tarik ya bagi Manchester United untuk mendatangkan striker di lini depan. Beralih ke situasi Marcus Rashford. Laurie Whitwell ya mengatakan tentang Nico Williams, apakah ini akan menghentikan Barcelona untuk mendatangkan Marcus Rashford? Saya tidak pernah mengatakan kalau ini tidak demikian ya. Di dalam interview di channel YouTube Spanyol yang mendukung Barcelona, Anda bisa melihat ya kenapa interview tersebut terjadi. Ini membangun fakta kalau dia bisa bermain sebagai seorang pemain nomor 9, artinya Marcus Rashford ya. Dan ini jelas dari poinnya bahwa Nico Williams ini tidak menjadi penghalang bagi Marcus Rashford ke Barcelona. Semisal Nico Williams ini memang akhirnya ke Barcelona, katakanlah seperti itu, karena Rashford menilai atau memposisikan dirinya ya dia bisa bermain sebagai posisi nomor 9, di mana ini tidak bertumpuk dengan posisi Nico Williams. Ini juga sesuatu yang menarik. Marcus Rashford dia ada minat untuk bermain di Barcelona. Barcelona juga belum menutup pintu untuk Marcus Rashford. Tapi bagi gua secara ringan amatiran, pertanyaannya adalah akan seperti apa proses transfernya? Apakah akan transfer secara permanen? Apakah akan pinjaman atau seperti apa? Apakah pinjaman dengan gaji di cover seluruhnya oleh Barcelona, ataukah pinjaman dengan gaji mungkin sebagian Barcelona, sebagian Manchester United? Ini seperti apa? Karena
ini akan sangat mempengaruhi ya situasi keuangan Manchester United di bursa transfer musim panas ini, akan mempengaruhi keuangan Manchester United di bursa transfer musim dingin nanti di akhir tahun, dan juga tahun depan di bursa transfer musim panas. Jadi ini sangat berkaitan, sehingga ini sangat menarik sekali khusus untuk Marcus Rashford juga salah satunya karena statusnya sebagai pemain akademi dari Manchester United. Jadi ini merupakan hal yang sangat menarik untuk diikuti. Dan yang terakhir ya Sobat Football United, ini informasi dari sebentar ya, masih dari Laurie Whitwell. Tadi gue sudah bahas terkait dengan dengan Marcus Rashford, dengan terkait dengan Emiliano Martinez juga ya. Dan siapa kira-kira yang akan ditunjuk ataupun akan dilakukan pendekatan oleh Manchester United untuk didatangkan selanjutnya, ini menurut gue juga menarik. Apakah dijelaskan, ini menurut gue menarik ya, bahwa Ruben Amorim ini sangat menyukai Victor Gyökeres, tapi juga disebutkan ada nama-nama lain ya, seperti kayak Victor Osimhen. Apakah Victor Osimhen akan menjadi alternatifnya atau striker lainnya ya. Tapi yang jelas strategi merekrut striker menurut gue ini juga menarik, bagaimana gelandang-gelandang serang dulu didatangkan. Walaupun tadi juga dikatakan tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun Manchester United mendatangkan gelandang serang yang mumpuni, katakanlah seperti itu, nilai ataupun valuasi dari striker yang didatangkan ini akan tinggi, akan tetap mahal. Sehingga menurut gue bagaimana cara Manchester United untuk bisa mendatangkannya, nama-nama tadi yang disebutkan semua tuh mahal-mahal semua. Ya dengan melepas pemain, itu menurut gue, untuk bisa membuat Manchester United memiliki daya operasi yang lebih maksimal ya, untuk mendatangkan striker. Tentu saja ini dalam rangka juga menjadi prioritas di bursa transfer kali ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.